Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah tadi kita memahami bahwa lisan itu terbagi 4 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan aqsal lisan, yang kedua ada yang dinamakan wastul lisan, yang ketiga ada yang dinamakan hafatil lisan, dan yang keempat ada yang dinamakan torful lisan. Maka kita akan masuk kepada makhraj lisan yang pertama atau makhraj yang nomor 5 dari yang 17, yaitu aqsal lisan. Nah, namun aqsal lisan ini terbagi 2. Ada yang aqsal lisan fauqu, ada yang aqsal lisan tahtu. Yang pertama adalah aqsal lisan fauqu, berarti ini makhraj nomor 5 dari yang 17, yaitu aqsal lisan fauqu. Aqsal lisan fauqu itu kalau dalam kitab ma baina aqsal lisani mimma yalil halqi wa mimma yalil halqa, bukan halqi ya, mimma yalil halqa wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Makhraj yang kelima itu dari pangkal lidah, dari lidah bagian dalam. Ma baina aqsal lisani, dari lidah bagian dalam, mimma yalil halqi, yang mana lidah itu nyanding. Nyanding itu kalau bahasa Indonesianya nempel, lidah yang nempel kepada halak. Jadi keluarnya itu dari perbatasan, yang dilibatkannya itu di sini perbatasan. Mimma yalil halqi wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la, dan lagi nempel juga ke atas ke hanakil a'la. Hanakil a'la itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Bagian atas mulut itu apa namanya? Apa ya? Gak tahu, saya lupa. Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya lalangit. Kalau bahasa Indonesia langit-langit. Langit-langit bukan? Ya pokoknya itu. Jadi bagian lidah bagian dalam yang nempel perbatasan sama tenggorokan terus ditempelin ke atas. Nah, dari sana keluar satu huruf, yaitu huruf qaf. Bakko, ko. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf, yang nempel itu cukup pangkal lidah saja, cukup lidah bagian dalam saja. Lidah bagian tengah, lidah bagian pinggir, lidah bagian ujung itu tidak perlu nempel, nanti akan diperkuat sama sifatul huruf. Bak ko bak. Nah, kalau dalam qaf ini suara tertahan, bak ko. Bahkan nanti dalam huruf qaf ini ada sifat yang harus ditonjolkan, yaitu sifat isti'la, termasuk sifat aridiyahnya, yaitu tafkhim. Nanti kita akan bahas ya. Dan satu lagi yaitu qolah. Namun untuk sementara bahwa qaf itu keluarnya atau makhrajnya atau yang dilibatkannya itu lidah bagian dalam ditempel ke langit-langit. Bakko. Nah, itu qaf. Jadi makhrajnya dari aqsal lisan fauqu, atau kalau panjangnya ma baina aqsal lisani mimma yalil halqa wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Itu makhraj yang ke-5. Selanjutnya makhraj yang ke-6 kita akan bahas dalam sesi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.